Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, kembali bertemu lagi di dalam I Start With Jesus, di mana kita memulai pagi hari ini dengan kita datang di hadirat Tuhan. Sebelum menjalani aktivitas sepanjang hari ini, kita tersungkur di bawah kaki salib Tuhan dan kita menghampiri tahta kemuliaan Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Mari sama-sama kita hampiri Tuhan. Dan persiapkan juga saudara untuk tubuh dan darah Kristus, karena kita juga akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus di pagi hari ini. Mari silakan ambil saat teduh sejenak Bapak Ibu Saudara. Mazmur 105 ayat 4 dikatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu dekat dengan kita. Dia ada di samping kita. Bahkan dia tinggal di dalam hati setiap kita. Amin. Mari sama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kembali kita mau cari wajah-Nya, kita mau panggil namanya, sebab Dia Tuhan Allah yang dekat dengan kita. Kembali kita katakan bersama-sama saudara. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami panggil Yesus, ku panggil nama-Mu. Oh Yesus, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan.
semua orang yang membutuhkan. Kita katakan bersama-sama, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan. Sekali lagi, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Terima kasih. Engkaulah sumber kekuatan kami, Yesus yang sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, buat pengorbanan-Mu, terlebih besar dari segalanya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Katakan lagi, betapa besar, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku.
katakan pengampunan-Mu Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih buat pengampunan-Mu Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Selamat Tahun Baru, puji nama Tuhan. Sebuah anugerah Tuhan yang luar biasa di hari ini, tentunya di I Start with Jesus perdana di tahun 2025. Saya berdoa buat saudara melangkah di tahun ini, di tahun 2025, bukan berjalan dengan ketakutan, tetapi melangkah berjalan di dalam kekuatan Tuhan, di dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap kesempatan yang Tuhan percayakan. Dan hari ini kami bersyukur, di hari Sabtu yang pertama di bulan Januari ini, Tuhan menyediakan sesuatu yang luar biasa. Tuhan menyediakan perkara yang besar. Kami melangkah tidak sendiri, tapi kami melangkah bersama dengan Tuhan yang hidup. Tuhan yang menjaminkan kami, sebagaimana tahun lalu kami bisa melewati. Maka 2025 bukan menjadi perjalanan yang menakutkan, tetapi menjadi perjalanan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami membuka hati kami, berbicara bagi setiap kami. Roh Kudus ambil alih dari awal pertengahan sampai dengan selesai. Berfirman bagi kami. Dan kami percaya setiap kata kalimat firman Tuhan ini penuh kuasa, penuh kemuliaan dan Roh Kudus yang mengubahkan kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, di hari ini tentunya di hari Sabtu yang perdana di tahun 2025 ini, tema yang kita usung atau tema yang kita bawa di hari ini adalah berjudul berjalan dalam janji Tuhan di tahun yang baru. Berjalan dalam janji Tuhan di tahun yang baru. Kita lihat dulu di dalam Yesaya pada pasal 43, pada ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19 dikatakan, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya. Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari ini tentunya kita memasuki tahun yang baru. Itu sebuah kesempatan yang diberikan Tuhan, yaitu untuk memulai lembaran baru di dalam kehidupan kita. Ya, lembaran baru tentunya. Nah, setiap tahun baru tentunya itu membawa harapan baru, membawa tantangan baru, dan pastinya juga rencana Tuhan yang baru dalam hidup kita. Namun, untuk menyambut tahun ini dengan penuh iman, maka kita perlu menanamkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang memampukan kita dapat berjalan di dalam setiap kehendaknya Tuhan. Nah, dari teks Yesaya 43 ayat 18-19 itu mengajarkan kita bagaimana memulai tahun yang baru dengan fokus pada karya Tuhan yang sedang Dia lakukan. Nah, ada beberapa perenungan yang akan membuat kita siap untuk berjalan di tahun yang baru ini. Are you ready? Untuk saudara berjalan di tahun yang baru ini? Nah, pahami bagian-bagian ini. Yang pertama adalah jangan terjebak pada masa lalu. Ingat ini, jangan terjebak pada masa lalu. Kita sudah pindah nih dari 2024, pindah ke 2025. Dalam Yesaya 43 ayat 18 dikatakan, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. So, banyak dari kita cenderung membawa beban masa lalu ke dalam tahun yang baru. Masa lalu mungkin penuh dengan keberhasilan atau sebaliknya penuh dengan kegagalan. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk tidak hidup terjebak di area masa lalu. Kenapa demikian? Karena ini catat baik. Keberhasilan masa lalu itu tidak menjamin akan masa depan kita. Kita tidak boleh, artinya tidak boleh berpuas diri dengan apa yang sudah kita capai di masa lalu. Tuhan itu tidak monoton. Melainkan Tuhan itu memiliki rencana yang lebih besar di depan kita. Nah, Tuhan ingin membawa kita pada new level atau level yang baru. Dan kepercayaan yang lebih besar lagi yang Tuhan sediakan. Lalu yang berikutnya adalah, catat baik ini, kegagalan masa lalu, kita pernah gagal ya, oke.
kegagalan masa lalu itu tidak menentukan identitas kita. Artinya begini, pengampunan Tuhan itu menghapus dosa dan setiap kegagalan kita. Karena di dalam Kristus itu kita semua telah menjadi ciptaan yang baru. Nanti saudara bisa lihat di dalam 2 Korintus 5 pada ayat yang ke-17. Nah, kita bisa saja mengalami ketidakberhasilan di tahun lalu. Tetapi, kejadian tersebut itu tidaklah menentukan identitas kita. Ada sebuah istilah yang mengatakan seperti ini, jangan berhenti pada saat gagal. Karena ketika berhenti, kita gagal. Nah, saudara, tahun baru adalah kesempatan untuk meninggalkan hal-hal yang membebani kita. So, serahkan semua kepada Tuhan. Dan siapkan hati kita untuk menerima yang baru. Amin. Puji nama Tuhan. Perenungan yang kedua, saudara, adalah percayalah pada rencana baru dari Tuhan. Ingat ini, percayalah pada rencana baru dari Tuhan. Yesaya pada pasal 43 ayat 19 dikatakan lihat. Lihat, firman Tuhan ini dimulai dengan kata-kata lihat. Berarti ada sebuah bagian di mana kita konsentrasi untuk memperhatikan. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Nah, Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu bekerja. Bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Dan saudara, tahun baru ini, Tuhan menjanjikan untuk melakukan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Namun, agar kita dapat melihat dan menikmati janji ini, maka ada beberapa prinsip, ada beberapa sikap nih yang harus kita miliki. Yaitu, Anda harus menggunakan yang namanya mata iman. Ya, artinya gini, coba. Lihat, kan firman Tuhan dimulai dengan lihat. Lihatlah karya Tuhan dengan iman. Bukan hanya dengan mata jasmani. Karena apa yang Tuhan janjikan mungkin belum terlihat sekarang ini. Tetapi, percayalah bahwa Dia setia pada firman-Nya. Karena orang yang benar dikatakan akan hidup oleh iman sesuai dengan Roma 1 ayat 17. Lalu yang menjadi perhatian lagi adalah kita harus memiliki hati yang peka. Ya, hati yang peka. Artinya begini. Perhatikan tanda-tanda kecil dari pekerjaan Tuhan. Seperti tunas yang tumbuh. Saudara lihat kalau tumbuhan itu dari benih ya. Tunas yang tumbuh. Nah, ingat baik. Rencana Tuhan itu seringkali dimulai dengan sesuatu yang kecil dan bertahap. Itu sebabnya Alkitab berkali-kali menuliskan hal kerajaan sorga itu diumpamakan dari benih. Sesuai dengan Markus 4 pada ayat yang ke-31. Ingat, Tuhan gak pernah kasih gajah. Tuhan kasihnya benih. Untuk apa? Untuk dirawat, untuk dikembangkan, step by step-nya harus dijalani. Lalu perhatikan lagi area berikutnya, yaitu tentang ini, kesediaan untuk berubah. Kita harus mau berubah. Tahunnya aja berubah, masa kita nggak berubah? Nah, kita harus siap meninggalkan zona nyaman kita. Dan kita mulai mengikuti arahan Tuhan. Perubahan bisa jadi, itu mungkin terasa sulit, bisa jadi seperti itu. Tetapi, itu adalah bagian daripada proses menuju sesuatu yang baru. Sebagaimana orang lumpuh yang ada di pinggir kolam Bethesda yang diperintahkan oleh Yesus untuk berdiri dan mengangkat tilamnya yang selama puluhan tahun telah menjadi tempat dia bersandar di dalam penyakitnya. Anda bisa baca di dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Jadi saudara, berarti ada kesediaan untuk kita mau berubah. Nah, perenungan yang ketiga. Kita lihat ini. Percayalah bahwa Tuhan membuka jalan di tengah segala kesulitan. Dalam Yesaya pada pasal 43 ayat 19b, di sana dikatakan, ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, padang gurun dan padang belantara itu adalah gambaran tempat yang sulit, tempat yang kering, dan tempat yang penuh tantangan yang berbahaya. Bayangkan kalau siang hari itu sangat panas dan panasnya sangat menyengat. Sedangkan pada malam hari angin gurun yang dingin itu terasa menusuk tulang. Belum lagi bila gelap, ular dan kalajengking siap untuk menyerang. Namun ini yang Tuhan mau katakan, Tuhan berjanji untuk membuka jalan dan menyediakan sumber kehidupan di tengah-tengah segala kesulitan tersebut.
Nah, yang Tuhan bukakan itu adalah apa yang Tuhan bukakan? Tuhan bukakan ini, yaitu jalan di padang gurun. Ketika kita menghadapi situasi yang tampaknya mustahil, ini yang terjadi. Tuhan mampu membuka jalan keluar. Sebab Dia adalah Tuhan yang membuat laut terbelah yang dapat menuntun umatnya untuk bisa melewatinya. Dalam Yesaya 32 ayat 27 dikatakan, sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Apalagi yang Tuhan buka. Tuhan buka ini yaitu sungai di padang belantara. Artinya begini, Tuhan memberikan penyegaran. Ingat ya, Tuhan memberikan kita penyegaran dan pemulihan. Ketika kita merasa kering secara rohani, Roh Kudus itu adalah sumber air hidup yang selalu mengalir di dalam diri kita. Yohanes 7 ayat 38 sampai 39 juga berkata, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, tahun baru ini mungkin tidak selalu mudah, saya tahu itu, saya paham itu. Akan ada tantangan, betul. Apalagi tantangannya sekarang PPN naik jadi 12%. Dan ada padang gurun dalam hidup kita. Tetapi hari ini ingat, percayalah bahwa Tuhan yang memelihara kita akan memberikan jalan dan berkat-berkatnya bagi setiap kita. Nah, saya closing, saudara. Ada beberapa hal untuk menjadi aplikasi yang kita lakukan di dalam tahun yang baru ini. Tahun yang baru adalah momen untuk memperbaiki komitmen kita kepada Tuhan. Mari kita berjalan dalam janji-janjinya dengan meninggalkan masa lalu, mempercayai rencananya Tuhan, dan mengandalkan Tuhan di tengah segala tantangan kehidupan. Maka sebagai langkah praktisnya di tahun 2025 adalah lepaskan beban masa lalu. Ayo, mulai hari ini, lepaskan semua beban masa lalu. Artinya, lakukan doa pengampunan kalau ada orang yang pernah menyakitimu. Dan serahkan segala luka, dosa, dan segala ketakutan, kekhawatiran. Ayo, serahkan semua sama Tuhan. Langkah praktis yang kedua adalah mari terus fokus. Fokus pada firman Tuhan, fokus pada firman Tuhan, bukan fokus pada masalah. Jadikan firman Tuhan sebagai panduan utama dalam setiap keputusan yang kita ambil. Dan yang ketiga adalah langkah praktisnya, terus berjalan dengan iman. Nah, mulai tahun ini, dengan percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang indah bagi kita. Pahami itu, pegang itu. Karena Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji nama Tuhan. So, saya ucapkan selamat tahun baru 2025 Zioners. Marilah kita melangkah dengan penuh pengharapan, karena Tuhan yang memegang masa depan setiap kita. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, kita akan masuk dalam sesi sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan roti dan anggur dari tempat kita masing-masing. Dan kita mau bersatu dengan tubuh dan darahnya di hari Sabtu perdana di tahun 2025. Mari sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tubuh yang tergantung di atas kayu salib. Yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus. Maka mulai hari ini kami menang atas segala virus, kami menang atas segala penyakit, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU. Kami percaya melangkah di tahun 2025, bukan dengan kekhawatiran, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan berkat, dengan kuasa menginjak ular dan kalajengking, menghancurkan kuasa kegelapan. Dan apa saja yang kami pegang, apa saja yang kami sentuh, apa saja yang kami kerjakan, diberkati Tuhan, diberkati berhasil, lipat kali ganda, bahkan ratusan kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Dan sepanjang 2025, berkat yang baru, kesempatan yang baru Tuhan bukakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau angkat anggur ini di atas kepala. Mari dengan iman sama-sama saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib. Sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Yesus. Maka mulai hari ini kami termeterai sebagai warga sorga. Dijaminkan punya rumah di bumi. Punya rumah di sorga. Silakan pasukan malaikat sorgawi. Jagai setiap kami. Melangkah di tahun baru. Di tahun 2025,
bukan dengan kecemasan, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan kasih karunia, dengan anugerah Tuhan. Sehingga kehidupan kami menjadi garam, menjadi terang, menjadi berkat yang dalam segala kelimpahan. Apa saja yang kami sentuh, apa saja yang kami pegang, usahakan, kerjakan, diberkati, dibuat Tuhan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Bapak Ibu Saudara, masing-masing saudara boleh mengucap syukur sejenak atas korban tubuh dan darah Yesus yang sudah kita terima. Percayalah, Tuhan yang hidup ada di dalam kita. Darahnya, sesuai Imamat 17 ayat 11, darah itu ada nyawanya. Berarti darah kehidupan yang dari Yesus itu sekarang mengalir di dalam diri kita. Dan membuat setiap langkah kita di tahun yang baru ini bukan menjadi langkah ketakutan, tetapi menjadi langkah keyakinan akan setiap keberhasilan. Saudara boleh berdoa dan mengucap syukur untuk korban tubuh dan darahnya. Dan di tangan kita juga ada minyak urapan. Tuhanlah yang memberikan perintah kepada para murid untuk mendoakan orang sakit, mengusir setan-setan. Nah, saya percaya di tangan saudara juga ada minyak. Anda berkuasa untuk berdoa minyak tersebut menjadi minyak urapan. Bersama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan. Setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Silakan pasukan malaikat surgawi hadir, jagai kami, pagari kami, proteksi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah minyak urapan. Nah, saudara bisa teteskan pada kepala saudara. Bahkan Anda bisa berdoa juga buat keluarga saudara. Lepaskan kata-kata berkat. Mulailah tahun ini dengan kata-kata mujizat, dengan kata-kata berkat. Ketika Anda melepaskannya, maka sepanjang tahun 2025 bukan menjadi tahun yang sial, bukan menjadi tahun yang menakutkan, tapi tahun 2025 jadi tahun yang diberkati dalam segala kelimpahan. Ada amin? Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati itu dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Bersama-sama dengan saya di layar kaca saudara, sama-sama katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya, saya sangat yakin 2025 jadi tahun kemenangan, jadi tahun new atau big opportunity terjadi atas setiap usaha, atas setiap pekerjaan, atas segala sesuatu yang Anda lakukan. Dan saya closing hari ini, saudara akan terima setiap berkat-berkat Tuhan. Arahkan hati dan aminkan berkat-berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati. Dan percayalah, siapapun tinggal dengan engkau mengalami mujizat, bahkan tahun 2025 ini, tahun yang penuh kelimpahan, tahun yang penuh kuasa, tahun yang penuh mujizat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa di iStart berikutnya, dan saya terus melepaskan berkat buat Anda melangkah di tahun yang baru ini. God bless you. Amin. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku